Saya pikirnya kira-kira karena saya kecapean gitu, karena kan bolak-balik harus ngurus orang tua saya. Ya pikir sih seperti itu, ternyata pas hasil swab itu keluar, ternyata saya positif. Ya berarti gejala saya seperti masuk angin. Hai viewers Jependent.com, ketemu lagi di program Bincang Online bersama saya Yesi Artada. Seperti kita tahu bahwa virus COVID-19 tidak mengenal jabatan, usia maupun gender. Dari pejabat, artis, bahkan menteri sekalipun juga sudah ada yang terpapar virus mematikan ini. Hari ini kita kedatangan tamu seorang survivor COVID-19. Seorang admin keuangan di sebuah perusahaan swasta yang berhasil sembuh lewat isolasi mandiri di rumah. Nah, kita akan diskusi tentang berjuang melawan COVID-19 bersama Mbak Rina Fajriah. Halo Mbak Rina. Ya, halo Eci. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat Eci. Mbak, langsung aja nih Mbak ke pertanyaan Mbak. Mbak Rina bisa dijelasin lebih dulu nih Mbak, gimana sih sampai akhirnya dinyatakan positif COVID-19 dan itu kapan Mbak? Waktu awal pertama saya positif COVID-19, itu saya membantu orang tua saya untuk merawat bapak saya yang waktu itu sakit. Jadi setiap hari memang saya membantu mama saya untuk ngurusin beliau yang sedang sakit, karena kan beliau juga tidak bisa untuk diri dia sendiri merawat karena stroke. Jadi saya setiap hari itu membantu mama saya untuk memberi obat, kasih makan, seperti itu. Terus setelah berapa hari di rumah dengan kondisi beliau yang sakit panas waktu itu, demam, naik turun, akhirnya kan kita panggil dokter sebelum kita bawa ke rumah sakit. Panggil dokter ke rumah untuk ngecek keadaannya. Sebelumnya itu kita sudah rapid test. Hasil rapid test itu sih negatif ya, karena kita juga sudah tidak tahu lagi harus gimana. Akhirnya keluarga memutuskan ya udah untuk kita bawa ke rumah sakit. Nah, setelah sampai di rumah sakit itu kan dites lagi ya untuk di swab dan rapid. Ternyata hasil bapak saya itu positif. Itu berapa hari Mbak hasilnya? Hasilnya itu 2 hari. 2 hari. Nah, setelah tahu bapak saya positif, saya sama mama saya sama kakak saya itu langsung cek swab untuk memastikan apakah saya tertular juga atau tidak. Ya, setelah itu hasilnya keluar sehari setelah saya tes swab pertama. Ya, hasil swab pertama saya, mama saya itu positif. Karena memang intensitas saya sama mama saya itu memang dekat ya, karena memang hampir tiap hari ngurusin beliau. Jadi di rumah cuma 2 orang yang positif setelah? Di rumah, karena memang di rumah orang tua saya itu cuman orang tua saya aja, mama saya sama bapak saya, karena anak-anaknya sudah berumah tangga, jadi udah pisah rumah. Ini Mbak, kemudian soal Ibu Mbak Rina nih yang tadi juga kan dikatakan positif COVID nih Mbak. Bagaimana sih Mbak treatmentnya sehingga beliau bisa sembuh dengan kondisi yang usianya sudah tua gitu Mbak? Kalau untuk mama saya sama ya, saya selalu menasihatkan untuk selalu minum obat seperti vitamin, makan yang teratur sehari 3 kali, terus jangan lupa cuci tangan, banyak minum. Ya semacam itulah. Gini Mbak, sebelumnya mohon maaf nih sebenarnya Bapak Mbak Rina kan meninggal nih Mbak, Ibu juga kena. Sebagai ibu yang punya anak kecil juga, masih kecil, bagaimana sih Mbak kondisi Mbak Rina saat itu, saat dinyatakan bahwa di samping Bapak tidak ada, terus harus tahu bahwa kondisi saya itu positif, gimana Mbak? Sempat shock atau seperti apa? Kalau saya sih nggak bisa ngebayangin rasanya gimana. Sebenarnya agak shock juga ya, karena satu, saya pikiran sama anak terutama ya, karena saya anak ada berapa sih? Anak ada 2. Oh, ada 2. Karena yang saya pikirkan itu yang paling kecil, yang masih 2 tahun, karena memang harus penuh gitu ya dengan perhatian. Jadi saya harus meninggalkan selama dia 2 minggu lebih ya. Saya harus karantina, isolasi mandiri di rumah. Itu aja sih. Jadi pas dinyatakan positif itu
suami dan anak-anak pergi dari rumah atau gimana Mbak ininya? Oh, jadi sebelum Tahu positif? saya positif, saya tuh memang sudah jarang di rumah. Saya sudah di rumah ibu, orang tua bapak, saya. ayah. Karena suami saya juga kepikiran seperti itu, menjaga lebih baik. Jadi lebih baik saya di sana dulu gitu. Karena memang masih ada anak-anak dan ibu mertua saya di rumah waktu itu. Sebelumnya merasakan gejala-gejala nggak sih Mbak sebelum benar-benar dinyatakan emang hasilnya swab positif? Gejala-gejala kayak yang umumnya kan itu kan demam, pilek, nggak bisa flu, ngerasain cium, indera penciuman tuh hilang. Saya sih tidak ada ke situ ya. Saya cuma merasakan di dalam diri saya memang ada yang berubah. Apa Mbak? Seperti kayak badan itu kayak lemas, terus perut itu agak rame gitu loh Mbak, kayak bunyi kruk cuk. Semacam masuk angin? Oh beda, masuk angin atau? Iya, seperti gejala masuk angin. Kembung mungkin ya? Iya, saya juga kurang tahu ya. Pokoknya kalau kembung kan nggak terlalu gitu, ini rame aja perut saya gitu ya. Terus dari buang air besar juga itu udah ada perubahan, agak encer. Seperti itu ya. Saya pikirnya kira-kira karena saya kecapean gitu, karena kan bolak-balik harus ngurus orang tua saya. Ya pikir sih seperti itu, ternyata pas hasil swab itu keluar, ternyata saya positif. Ya berarti gejala saya seperti masuk angin. Terus Mbak, langkah apa aja sih Mbak yang dilakukan saat pertama kali tahu bahwa positif hasilnya? Langkah yang pertama saya ambil yaitu ya pasti saya nyari obat-obatan vitamin. Yang utama itu untuk daya tahan tubuh saya kan biar tidak drop. Jadi saya mensuplai vitamin C, makan buah, makan sayur, minum air putih yang banyak. Ya semua yang masukan-masukan dari teman-teman itu saya jalanin sih, seperti kayak apa namanya itu minyak air putih saya cium-cium. Iya. Oh sempat kayak gitu ya Mbak? Seperti begitu juga sih. Pokoknya semua masukan itu udah saya dilakuin coba ya. Demi sembuh pokoknya. Terus Mbak, mengapa sih Mbak memutuskan akhirnya untuk isolasi mandiri di rumah aja, nggak yang rujukan rumah sakit atau rujukan Satgas Covid seperti kenapa Mbak? Saya lebih milih isolasi mandiri di rumah karena saya merasa lebih nyaman ya, tenang di rumah gitu. Karena saya juga memikirkan orang tua saya yang sudah memang lanjut usia. Takutnya kalau misalnya saya bawa beliau ke sana atau saya sendiri ke sana, satu dia juga di rumah sendiri tidak ada yang menjaga. Kedua, kalau misalnya saya bawa ke sana juga diikut sama saya, takutnya dia kepikiran, jadi ke bawah stres. Jadi saya memilih ya udah lebih nyaman, lebih baik memang saya bersama mama saya di rumah. Jadi karena kan di situ kan kita kan cuma berdua doang, jadi lebih aman ya, tidak ada orang lagi di sana. Seperti itu aja sih Mbak. Kemudian Mbak, treatment apa saja sih yang dilakukan selama masa isolasi di rumah Mbak? Treatment? Ya seperti tadi saya bilang, treatmentnya itu ya saya mensuplai obat vitamin, terutama vitamin C. Maya makan buah, makan sayur sehari tiga kali makan, jangan sampai telat. Terus minum air putih yang banyak. Nah itu kan isolasi mandiri Mbak, berdua di rumah saja dengan ibu gitu Mbak. Nah seharian kalau untuk makan tuh seperti apa Mbak? Beli atau gimana? Atau ada yang nganterin suami atau tetangga atau seperti apa Mbak selama isolasi? Untuk mensuplai makanan, kebetulan kan saya masih ada kakak yang kebetulan jarak rumah itu tidak terlalu jauh dengan lokasi rumah mama saya ya. Jadi karena dia yang negatif, sempat juga dia bantu, tapi tidak terlalu intens seperti saya sama mama saya. Jadi hasil dia negatif, jadi dia yang mensuplai makanan setiap pagi. Saya dibeliin sarapan, terus untuk makan siang juga saya dibeliin sayur-sayuran. Dia tiap hari bawa. Kemudian Mbak, bagaimana cara melewati masa-masa atau menghilangkan rasa bosan nih saat isolasi mandiri? 2 minggu ya Mbak, sekitar itu. Gimana tuh Mbak? Menghilangkan rasa bosan karena kan saya di rumah. Jadi kenapa saya pilih tadi di rumah? Karena menurut saya di rumah itu lebih banyak kegiatannya yang Mbak Eci ya. Saya bisa melakukan kegiatan aktivitas saya sehari-hari seperti ya biasanya aja, seperti ibu rumah tangga, karena saya juga ibu rumah tangga kan, seperti itu. Terus Mbak, berapa lama dari jangka isolasi mandiri hingga akhirnya swab testnya negatif?
saya isolasi mandiri selama 14 hari. Saya memutuskan untuk swab kedua itu melebihi dari batas 14 hari. Berarti hari ke-15 saya baru swab. Oh, tapi pas di masa-masa tanggal yang mau ke-15 itu sudah 14 hari lah udah selesai, apakah ngerasa oh kayaknya nih gue udah lebih sehatan atau gimana Mbak? Udah ngerasa iya. gitu atau? Selama 14 hari itu badan saya memang sudah ada perubahan ya Mbak. Tadi seperti saya bilang itu kayak perut saya agak-agak rame seperti kayak udah orang masuk angin begitu. gitu kan. Terus buang air juga agak cair. Itu selama 14 hari ke depan itu memang sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan. Udah mulai sedikit-sedikit rasa rame yang ada di perut itu sudah hilang. BAB saya sudah mulai kembali normal. Terus ya itu aja. Terus Mbak, bisa dibagikan nggak sih Mbak kiat-kiat orang yang divonis COVID-19 bisa melalui masa-masa karantinanya dengan tenang seperti Mbak Rina gitu Mbak? Kiat-kiatnya saya selalu berpikiran positif aja sih Mbak Ici ya. Ya karena kalau misalnya saya terbawa stres nanti takutnya saya juga akan kepikirannya agak negatif macam-macam gitu. Jadi saya selalu berpikir positif ya bahwa saya bisa melewati ini dengan baik. Begitu juga dengan orang tua saya, selalu saya support seperti itu. Jangan terlalu sedih karena beliau juga terlalu sedih juga karena kan masih merasa masih ada merasa sedih kehilangan. Jadi saya suruh mama saya atau saya selalu berpikir positif aja, terima semua ini memang sudah jalannya gitu. Nah Mbak, selama isolasi mandiri itu sempat nggak sih Mbak konsultasi mungkin via, kan sekarang udah banyak bisa diakses internet atau gimana, ke dokter gitu tanya-tanya atau gimana, sempat nggak pas isolasi mandiri atau browsing aja? Browsing aja saya, browsing cari tahu gimana cara pengobatannya gitu aja sih. Sempat nanya juga kan, karena kan sekarang kalau isolasi mandiri juga kan dipantau melalui puskesmas ya. Jadi paling juga saya konsultasi. Tetap mau jadi tetap isolasi mandiri dan konsultasi ya Mbak ya. Kemudian nih Mbak, terakhir pesan untuk viewers jpn.com nih Mbak supaya terhindar dari COVID-19 atau untuk mereka yang saat ini masih melakukan isolasi mandiri. Apa mungkin dari Mbak Rina? Ya kesan-kesan saya jangan takut untuk merawat orang tua kita yang sedang sakit. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Dan untuk mereka yang sedang isolasi mandiri, tetap semangat berjuang untuk sembuh dan kembali sehat seperti biasa. Yakin ya Mbak, COVID pasti bisa ya? Ya, bisa. Oke, makasih Mbak Rina atas obrolannya dan sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat, khususnya untuk yang juga saat ini masih menjalani isolasi mandiri di rumah maupun di rujukan rumah sakit. Nah, itu tadi obrolan kita bersama Mbak Rina Fajriya, seorang survival COVID-19 yang sudah berhasil sembuh dari COVID-19. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan menggunakan sabun air mengalir, menjaga jarak, serta menggunakan masker. Saya Yesi Artada, undur diri dari studio jpn.com. Sampai bertemu di bincang online selanjutnya. Dadah! Cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu